Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Diwamadia. Saya sebagai presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Salsabila. Di sini saya sebagai reporter. Jadi di sini kami akan melakukan riset wawancara kepada wirausahawan. So, simak terus videonya. Dadah! Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi dengan saya Natasha Diwamadia. Di zaman era modern sekarang, tentunya para wirausahawan mencari hal yang baru dan tentunya juga disukai oleh banyak orang, terutama para milenial yang menyukai segala sesuatu yang viral. Dan salah satu contohnya terdapat di perumahan Mustika Tiga Raksa. Langsung saja kita dengarkan ke rekan saya, yaitu Afrina Salsabila yang berada di Mustika Tiga Raksa. Baik, selamat siang pemirsa. Dengan saya Frina Salsabila. Di sini saya sudah berada di lokasi Mustika Tiga Raksa. Di Cileman Teh Lela ini terkenal dengan berbagai macam menu yang bervariasi. Langsung saja kita dengarkan bagaimana wirausahaan tersebut mengembangkan bisnisnya. Baik, langsung saja kita bertemu dengan wirausahawan yang terkenal ini. Permisi, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frina Salsabila. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Iya, saya dengan Ibu Laila. Baik, Ibu Laila. Di sini tuh saya mendengar bahwa menu-menu di sini tuh sangat best seller ya, terutama di cilok mantul. Apakah benar, Bu? Ya, alhamdulillah sih lumayan gitu ya, apalagi di kalangan anak sekolah gitu. Iya. Di sini yang best sellernya tuh buat anak sekolah Cilman mercon ayam suwir, itu best seller banget buat anak sekolah gitu. Oke, baik Ibu Laila. Sebelumnya, boleh kami tahu dulu umur Ibu tuh berapa sih? Saya umur 45 tahun. Oh, umur 45 tahun ya teman-teman. Nah, Ibu ini aslinya dari mana? Ibu tuh asli dari sini atau pendatang? Terus saya pendatang, ini kan di Mustika Tiga Raksa. Saya aslinya dari Serang, Banten. Oke, baik. Untuk memproduksi cilok, itu tuh diproduksi oleh Ibu sendiri atau Ibu mempunyai karyawan atau sebagainya? Dan itu bagaimana Ibu bisa memproduksinya? Belajar atau pernah ikut kelas masak atau bagaimana? Iya, saya produksi alhamdulillah masih sendiri ya, kadang dibantu sama anak-anak itu aja. Kadang saudara kalau lagi ada datang ke sini gitu kan. Awalnya saya itu dapat resep dari temen gitu. Tapi setelah saya coba-coba untuk dijual, terus ada pemasukan dari pelanggan gitu. Terus saya perbaiki sampai akhirnya yang paling disukai adalah adonan yang udah saya ubah gitu ya, alhamdulillah gitu sampai sekarang. Oke, baik. Untuk bisa sampai sekarang ini, Ibu tuh bisa mengeluarkan modal ini dan semuanya ini, modal awalnya itu berapa? Iya, untuk modal awal saya coba-coba cuma adonan 1 kilo ya, 1 kilo tepung terigu dan sagu. Itu sih bahan pokoknya cilok itu. Kemudian ada untuk pertama kali itu saya cuma menjual cilok kacang itu aja. Jadi modalnya cuma terigu, sagu, dan bumbu kacang, cabai segala macam itu aja. Kurang lebih modalnya 30 ribuan lah waktu itu. Iya. Itu belum termasuk dengan peralatan-peralatan seperti meja dan sebagainya ya, Bu ya? Oh, itu peralatan seperti meja yang seperti saya sekarang punya ini prosesnya cukup panjang ya, karena kan ini lumayan mengeluarkan modal yang lumayan besar. Jadi saya merangkak ya dari modal 30 ribu itu, saya ingin bercita-cita ingin mempunyai yang lebih tinggi gitu. Jadi saya terus gitu ya, walaupun sedikit entah saya kayak yang keberapa tahun ini baru punya peralatan seperti ini, baru punya tempat seperti ini gitu, alhamdulillah gitu. Untuk semuanya kalau saya hitung modal tidak bergerak ini kurang lebih 2 jutaan buat sekarang ya. Dan untuk modal ciloknya sendiri udah lebih dari 30 ribu, yang dulunya awalnya 30 ribu sekarang sudah
saya kembangkan menjadi beberapa varian cilok, cilman ya. Itu kenapa saya namakan cilman? Karena waktu itu pelanggan saya pas nyobain cilok saya itu bilangnya mantul gitu. Jadinya wah bagus nih buat nama gitu. Nah dan semenjak itu saya pakailah cilman jadi cilok mantul teh lela gitu. Oke, baik. Untuk modal yang tadi dikeluarkan sejumlah 30.000 tadi tuh, kira-kira tuh berapa keuntungan perharinya yang bisa Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah saya bisa menyimpan untuk tabungan dan kemudian bisa belanja buat keesokan harinya lagi. Ya bisa dihitung coba ya, saya bisa keluarkan 30.000, kemudian saya jual, saya bisa terbeli lagi 30.000, saya bisa menyimpan, itulah keuntungannya. Oke, baik Ibu. Kenapa sih Ibu memilih untuk berjualan ini? Kenapa tidak berjualan yang lain ya? Karena kan sekarang di zaman yang modern ini sangat banyak sekali ya menu-menu yang bisa Ibu jadikan inovasi, yang bisa Ibu jadikan ide jualan. Tapi kenapa Ibu malah memilih dengan cilok ini? Secara cilok ini kan makanan yang sudah lama sekali ya, yang sudah dibilang tradisional. Iya. Kenapa Ibu memilih jualan cilok ini? Iya, untuk saya memilih cilman ini ya, selain saya mempertahankan kuliner yang jadul gitu ya, zaman saya kecil dulu, ini makanan favorit gitu ya. Saya sudah mencoba menu-menu lain, ternyata lebih enjoy di cilok. Enjoynya di mana gitu kan, selain bahan baku yang mudah, cara membuatnya yang mudah, juga pasarnya juga alhamdulillah gitu. Walaupun jadul masih banyak yang nyari gitu. Emang Cilman ini bersaing dengan kuliner-kuliner lain yang sedang marak ya, segala macam dimsum atau apalagi gimbap sekarang, pokoknya macam-macam. Saya masih tetap bertahan di kuliner cilok walaupun saya tetap belajar lagi ke yang yang sedang viral ini gitu. Oke, baik Ibu. Untuk harapan kedepannya dalam berbisnis Ibu tuh apa? Iya, saya punya cita-cita mempunyai mungkin dibilang resto ya buat anak-anak sekarang gitu ya, keren gitu. Ini namanya cita-cita saya. Saya punya cita-cita punya resto. Di situ kedai namanya restonya Cilman, tapi isinya banyak. Jadi maksudnya di sini Cilman bukan sekedar ada cilok aja gitu. Di situ ada makanan-makanan mereka yang disukai pada saat ini gitu. Kayak saya mencoba untuk ada gimbap atau mochi, dan sebagainya lah, itu makanan anak muda sekarang gitu. Ya, jadi seperti itu ya pemirsa. Perkembangan bisnis yang telah dijalani oleh Ibu Laila ini cukup panjang. Usaha ini tuh sudah dimulai dari kapan ya, Bu? Kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu. Sudah sejak 5 tahun pemirsa, sangat lama ya, cukup lama. Tapi boleh izin tanya Ibu, ini tuh delivery atau bagaimana ya? Karena saya lihat di sini tidak ada stok barangnya gitu. Ini dari awal saya berjualan Cilman ini, dari awal itu saya delivery karena waktu itu saya ingat anak saya masih bayi, jadi saya tidak terlalu menggeluti gitu, maksudnya sehari saya berjualan itu enggak. Jadi kenapa saya delivery, karena disesuaikan dengan waktu saya. Nah sampai sekarang pun masih delivery, cuma sudah saya sediakan tempat untuk bisa enjoy makan di tempat gitu, sudah ada tempatnya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Itu dia perjuangan dan perjalanan bisnis Ibu Laila. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk bisa memulai bisnis walaupun dari sekecil apapun. Karena jika kita memulai bisnis dari sekecil apapun, kalau kita bisa konsisten ataupun istiqomah, kita akan bisa membangun yang lebih besar lagi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.